Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Soleh dari kelas 11 Kimia, ingin menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan sekunder. Sedangkan jaringan dewasa terbagi menjadi empat, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, dan pengukur. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi, jadi suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Jaringan primer adalah jaringan yang terdapat pada di ujung batang dan di ujung akar, berfungsi untuk melakukan pertumbuhan, pemanjangan, jadi suatu tumbuhan akan tumbuh, memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tanah atau ujung batang dan di ujung akar, seperti yang dilihat pada gambar. Sedangkan meristem sekunder hanya ada di tumbuhan dikotil dan di gimnosperme. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pelembaran terdapat pada bagian akar dan juga batang. 2. Jaringan primer atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi adalah sudah berbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis di bagian seluruh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunannya rapat-rapat, tersusun atas sel hidup, dan kemudian sebagian termodifikasi menjadi stomata. Pada daun, ada yang terjadi lentisel pada batang, duri semu dan batang pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Jaringan parenkim, jaringan yang paling banyak menyentuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas sel hidup, berbentuk struktur morfologi dan fisiologi bervariasi. Terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola berlimpah. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat pada dinding sel yang telah menambal terdapat oleh plasmodesmata. Sebagian memiliki klorofil. Jaringan penyokong, jaringan berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, jika kolenkim tersusun dari sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Lalu kolenkim menyokong sel-sel muda, sedangkan sklerenkim menyokong jaringan yang sudah tua. Pada dinding sel, kolenkim mengalami ketebalan di sudut-sudutnya, sementara sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim terbagi menjadi dua, diantaranya serat dan sklereid. Serat sklerenkim contohnya pada sabut kelapa dan sklereid contohnya batok kelapa. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua juga, yaitu xilem dan floem. Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral yang ada di dalam tanah menuju daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh, xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu.
Floem tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengirim, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Xilem dan floem juga membentuk ikatan pembuluh. 1. Kolateral terbuka, xilem dan floem terikat di tengah-tengah ada kambium. 2. Kolateral tertutup, xilem dan floem berikatan tanpa ada kambium. 3. Bikolateral, floem mengapit xilem di tengah-tengah. 4. Radial, xilem dan floem terletak selang-seling membentuk lingkaran. Kelima, konsentris amfikribal itu adalah di mana xilem ada di pusat lingkaran dengan floem mengelilinginya. Lalu konsentris amfisal itu adalah floem di tengah dengan xilem mengelilinginya. Kolateral terbuka kita bisa lihat di batang dikotil. Kolateral tertutup kita bisa lihat di batang monokotil. Radial kita bisa lihat pada organ akar. Sekian dari penjelasan saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.